Engkau. Mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami bersyukur atas waktu kesempatan kami mengadakan rekoleksi pada masa Prapaskah, persiapan untuk Hari Raya Paskah bagi umat-Mu, Paroki Santa Maria Ratu Rosari Gianyar, dan bagi seluruh umat yang terlibat ikut hadir melalui Zoom meeting ini. Berkat-Mu kami mohon bagi Bapak Tri Vendileo selaku pemberi renungan pada hari ini, rekoleksi, dan juga bagi saudara-saudari kami yang menyiapkan acara ini dapat berjalan dengan baik. Semoga semua orang yang hadir di sini dan mendengarkan renungan dari Bapak Tri Vendileo menerima berkat buah-buah Roh Kudus sehingga dapat menyiapkan perayaan Paskah dengan baik. Semoga kami senantiasa dilindungi dengan kesehatan, dengan kesejahteraan rohani dan jasmani, berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Silahkan duduk. Kita beri kesempatan Bapak Tri Vendileo. Beri kita tepuk tangan untuk Bapak Tri Vendileo yang ada di Semarang. Luar biasa. Silahkan. Baik, terima kasih Romo Wante dan sahabat-sahabat Komsos Paroki Santa Maria Ratu Rosari Gianyar beserta seluruh panitia, Pak Jurgen, Ibu Agatha dan sebagainya. Terima kasih atas kesempatan dan hari yang luar biasa yang boleh Romo Wante serta Bapak Ibu dan sahabat-sahabat semua berikan kepada saya untuk kita berbagi rekoleksi. Tanpa panjang lebar kita akan masuk ke dalam slide demi slide rekoleksi kita pada pagi hari ini, karena kita mau bersyukur karena begitu besar kasih karunia Allah yang luar biasa dalam hidup kita. Rekoleksi Prapaskah 2021 dengan tema menjadi saksi Kristus di jalan salib dan kebangkitannya. Izinkan saya membuka rekoleksi pada pagi hari ini dengan sebuah pantun. Buah mangga, buah durian, tak kenal maka tak sayang. Saya ke Gianyar membeli kedondong. Ayo ikut rekoleksi Prapaskah dengan semangat dong. Baik, Romo, Bapak, Ibu, dan sahabat-sahabat yang terkasih, saya adalah Tri Vendileo. Saya seorang pelayan dari Keuskupan Agung Semarang. Saat ini saya domisili di Kudus dan Semarang. Sebenarnya saya ini berdarah NTT dan Bali. Jadi ayah saya dari Flores, lalu ibu saya dari Singaraja. Sehingga pada pagi hari ini sebenarnya seolah-olah saya kayak pulang kampung ini, ya, karena Gianyar dan Singaraja tidak terlalu jauh. Maka sungguh mengobati sebuah kerinduan dan rasa kangen terhadap kampung halaman serta juga keindahan Bali, Gianyar, Denpasar, Singaraja dan sebagainya. Dan saya bersyukur boleh diberi kesempatan oleh Tuhan untuk belajar melayaninya sejak sekitar tahun 95 ketika saya masih SMA kelas 2, saya aktif di Legio Maria, lalu kemudian saat kuliah saya aktif di Badan Pelayanan Mahasiswa, dan juga kemudian setelah lulus saya aktif di Badan Pelayanan Keuskupan. Di paroki saya sebagai Timja Bina Iman di Paroki Santo Evangelista Kudus, dan saat ini saya di Badan Pelayanan Provinsi Gerejani Semarang Plus. Saya sudah berkeluarga, istri saya bernama Devi Kurnianawati dari kota Semarang, dan anak saya Aldrit berusia 14 tahun. Baik Romo, Bapak Ibu dan saudara yang terkasih, tanpa panjang lebar saya mau katakan bahwa semua ini karena cinta. Amin. Kita nyanyi bersama satu refren sederhana ini. Semua karena cinta, semua karena cinta, tak mampu diriku dapat berdiri tegak. Terima kasih cinta. Tentunya Romo, Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian cukup mengenal lagu itu, bukan? Lagu itu berjudul Semua Karena Cinta. Muncul pertama kali pada saat Indonesian Idol
di periode yang pertama ketika itu dinyanyikan oleh Joy Tobing dan Delon yang juga adalah pribadi-pribadi Kristiani di mana mereka boleh bertumbuh menjadi saksi-saksi di dalam pelayanan kepada umat di Indonesia dan juga khususnya di dalam gereja-gereja mereka. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih, kalau saya mau katakan bahwa pada pagi hari ini kita semua berkumpul di sini itu juga karena cinta. Dan Yesus menunaikan jalan salibnya itu juga karena cinta. Dan ketika Bunda Maria, Maria Magdalena, dan Yohanes mengikuti jalan salibnya, itu semua karena cinta. Amin. Maka ketika hari-hari ini kita masuk ke dalam minggu Prapaskah yang kelima, minggu depan kita sudah menjelang minggu Palma, dan sebentar lagi kita akan memasuki Pekan Suci, dan juga hari Jumat Agung, di mana kita saksikan di gambar sederhana ini, betapa hari itu Yesus menyerahkan dirinya sepenuhnya kepada kita semua. Sebagaimana ia berfirman di dalam sabdanya, di dalam Injil Yohanes, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya kepada sahabat-sahabatnya. Maka itulah yang telah Yesus lakukan bagi kita, bagi semua umat yang ia cintai. Semua itu karena cinta. Maka kemudian apa relevansinya bagi kita? Apa relevansinya dengan tema rekoleksi Prapaskah kita pada hari ini, yaitu menjadi saksinya di jalan salib dan kebangkitannya? Izinkan saya mengajak Romo, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian untuk kita melihat sejenak kisah kasih Yesus dan seorang muridnya, yaitu Maria Magdalena. Sekalipun Maria Magdalena ini bukan bagian dari murid inti, yaitu 12 rasul, namun kemudian Maria Magdalena ini bergabung di dalam kumpulan para rasul dan akhirnya setia mendengarkan pengajaran Yesus dan mengikuti Yesus. Apa saja kisah Maria Magdalena di dalam Injil? Maria Magdalena, nama Maria Magdalena ini disebutkan bahkan kurang lebih 3 kali di dalam Injil yang sempat saya buka perikop-perikopnya. Kita lihat sebentar di Lukas 8 ayat 2 sampai 3. Di sana dikatakan bahwa tidak lama sesudah itu Yesus berjalan berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa memberitakan Injil Kerajaan Allah. Ke-12 muridnya bersama-sama dengan dia. Dan perhatikan ayat ini. Dan juga beberapa orang perempuan yang telah disembuhkan dari roh-roh jahat atau berbagai penyakit, yaitu Maria yang disebut Magdalena yang telah dibebaskan dari 7 roh jahat. Yohana istri Kusa, bendahara Herodes, Susana, dan banyak perempuan lain. Perempuan-perempuan ini melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka. Romo, Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih, Maria Magdalena adalah seorang perempuan yang berdosa. Namun kemudian ketika ia mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus, ia dibebaskan dari 7 roh jahat yang merasukinya. Bisa kita lihat juga di dalam Lukas 7 ayat 36 sampai 50. Khususnya di ayat 37 sampai 38 dituliskan di sana. Di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang berdosa. Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah ia membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi. Sambil menangis, ia pergi berdiri di belakang Yesus dekat kakinya, lalu membasahi kakinya itu dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi itu. Romo, Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih, ada seorang perempuan berdosa yang kemudian ini dikenal di dalam tradisi kita sebagai seorang Maria Magdalena, yaitu datang kepada Yesus dan kemudian membasuh kaki Yesus, meminyaki kaki Yesus dengan air mata dan minyak wangi. Dan itulah sebuah perjumpaan yang istimewa, perjumpaan pribadi antara seorang Maria Magdalena dengan Yesus, seorang perempuan berdosa. Dan perjumpaan pribadi itu menimbulkan kesan yang begitu mendalam. Sehingga akhirnya di dalam Yohanes 19 ayat 25 sampai 27 dan 30, kalau kita boleh baca di sana, kembali disebutkan nama Maria Magdalena. Dan dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya, Maria istri Klopas dan Maria Magdalena. Sekali lagi, Romo, Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, ternyata Maria Magdalena itu berdiri
dan dekat di bawah kaki salib Yesus. Kita bisa tahu cerita ini di dalam Injil bahwa saat itu yang ada di sana hanya Maria, Maria Magdalena, Yohanes Rasul, dan beberapa perempuan yang setia mengikuti jalan salib. Sedangkan kemana murid yang lain? Kemana Simon Petrus, sang pemimpin para rasul? Kemana Andreas? Kemana Yakobus dan sebagainya? Mereka tidak berani untuk setia dan taat mengikuti jalan salib Yesus. Tetapi seorang Maria Magdalena yang pada awalnya adalah seorang perempuan berdosa. Namun karena ia mengalami kasih Yesus, ia mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus, ia dibebaskan oleh Yesus dari 7 roh jahat, ia mengalami pemulihan, ia mengalami sentuhan kasih Yesus yang begitu dalam dan pribadi itu. Maka itu mengesan di dalam hatinya. Ia mencintai Yesus, ia mengasihi Yesus, dan akhirnya ia setia untuk mengikuti jalan salib Yesus sampai kemudian ia berdiri bahkan berlutut di bawah kaki salib Yesus. Ini semua karena cinta. Dan akhirnya Romo, Bapak, Ibu, Saudaraku yang terkasih, dalam Yohanes 20 ayat 11 sampai 18 muncul lagi kisah tentang seorang Maria Magdalena. Di sana diceritakan bahwa akhirnya Maria Magdalena ketika mau mengunjungi kubur Yesus, dan ia mendapati kubur itu terbuka, dan ia masuk dan Yesus tidak ada di sana. Dan ia menangis dengan penuh keharuan dan kesedihan bahwa ia telah kehilangan seorang pribadi yang ia kasihi. Namun kemudian seorang malaikat datang kepadanya dan bertanya. Bahkan kemudian selanjutnya Yesus kemudian menghampirinya dan menampakkan dirinya. Dan apa yang Yesus katakan kepada Maria Magdalena saat itu dalam Yohanes 20 ayat 16 sampai dengan 17. Dan dicintainya. Dia yang bekerja di dalam kita dan bukan kita yang bekerja atas nama dia. Maka Rasul Paulus kepada Timotius pun ia katakan, aku bersyukur kepada dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita. Karena ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Maka mari, Romo, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, kita dipanggil hari ini untuk menjadi saksinya. Saksi bagi jalan salib dan kebangkitannya. Karena sesungguhnya Yesus sendirilah yang bersabda kepada kita. Sebagaimana tertulis di Kisah 26 ayat 16 ketika Yesus menampakkan diri kepada Saulus ketika itu yang kemudian menjadi Paulus. Tetapi sekarang bangunlah dan berdirilah. Aku menampakkan diri kepadamu untuk menetapkan engkau menjadi pelayan dan saksi. Dan terakhir, ketika Yesus hendak naik ke surga, ia berpesan kepada para murid-muridnya, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung-ujung bumi. Siapkah kita menjadi saksinya di jalan salib dan kebangkitannya ini? Menjadi saksi berarti di sana ada 5 huruf, yaitu S, A, K, S, dan I. Maka mari dengan sederhana kita ingat, kalau menjadi saksi berarti saya akan kabarkan sukacita Injil. S-nya adalah saya, A-nya itu akan, K-nya itu kabarkan, S itu sukacita, dan I adalah Injil. Menjadi saksi secara sederhana dan mudah untuk kita ingat berarti saya akan kabarkan sukacita Injil. Amin. Pertanyaannya adalah, mampukah aku? Romo, Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, kalau kita mengandalkan kekuatan manusiawi kita, maka tidak mungkin kita mampu. Tetapi Tuhan adalah gembalaku. Hanya debulah aku, namun kita berharga di mata Tuhan. Karena dialah yang menjadi gembala kita. Takkan kekurangan aku. Ia akan membimbingku ke padang yang berumput hijau. Maka sebagai sebuah refleksi dan kesaksian sederhana, izinkan saya berbagi sedikit kisah dari yang saya alami bersama dengan istri dan keluarga saya. Karena ada 3 prinsip yang kami lakukan untuk belajar menjadi seorang saksi. Yaitu yang pertama, mulailah dari diri sendiri kepada orang di sekitar kita.
Yang kedua, mulailah dari hal-hal yang sederhana. Dan yang ketiga, mulailah melangkah bersama Roh Kudus-Nya. Ini kalau disingkat adalah 3M, sesuai dengan protokoler kesehatan kita pada hari-hari ini, betul? Yaitu 3M. M yang pertama, mulailah dari diri sendiri. M yang kedua, mulailah dari hal-hal yang sederhana. Dan M yang ketiga, mulailah melangkah bersama dengan Roh Kudus-Nya. Romo, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, di awal-awal masa pandemi, kami mengamati begitu banyak orang yang terdampak secara ekonomi, termasuk juga tukang becak, pemulung, dan sebagainya, bahkan beberapa supir Gojek, supir Grab, bahkan mungkin Anda dan saya itu mengalami dampak, bukan hanya sekedar dampak kesehatan, karena penularan COVID-19 ini, tetapi juga dampak secara ekonomi. Maka di awal-awal pandemi saya ingat betul persis di hari Jumat Agung tahun lalu, di masa-masa dari Prapaskah sampai Jumat Agung, entah mengapa saya digerakkan di dalam hati saya untuk ayo berbagi kepada sesama. Lalu kemudian saya mengajak istri saya untuk tidak banyak, kami hanya menyelipkan beberapa puluh ribu di dalam amplop-amplop kecil yang sederhana, untuk kemudian kami putuskan bahwa yuk pada hari Jumat Agung, waktu itu saya ingat persis 10 April, karena kebetulan itu juga hari ulang tahun saya. Jadi pada hari itu biasa-biasanya kalau di luar masa pandemi, kalau hari ulang tahun itu saya ingin merayakannya dengan makan-makan bersama dengan keluarga, bersama dengan sahabat-sahabat. Saya senang traktir, saya senang kulineran. Maka di hari ulang tahun itu saya ingin mengajak sahabat-sahabat dan keluarga untuk makan-makan. Namun karena masa pandemi dan kondisi saat itu PSBB, lockdown, tidak mungkin kita kumpul-kumpul di kafe, resto, dan sebagainya. Maka ada sebuah dorongan kecil, kegerakan dalam hati ini untuk kemudian ayo berbagi. Maka dana yang biasanya untuk makan-makan dan sebagainya, saya alokasikan ke dalam amplop-amplop kecil, dan kami keliling kota Kudus untuk kemudian menghampiri beberapa tukang becak. Tentunya dengan protokoler ketat, pakai masker, dan jaga jarak. Lalu kami bagikan sedikit demi sedikit beberapa tukang becak dan pemulung di pelosok-pelosok kota Kudus. Dan ada sukacita yang begitu besar bahwa di hari-hari Paskah, di hari Jumat Agung, kami boleh belajar berbagi rahmat Allah, bertoleransi. Demikian juga di masa-masa itu semua kegiatan di-off-kan. Semuanya harus online. Semuanya tidak boleh kumpul bersama di satu tempat. Maka misa pun kemudian menjadi online. Acara persekutuan doa pun menjadi online. Pertemuan-pertemuan lingkungan juga menjadi kemudian ditiadakan dan sebagainya. Padahal hari-hari sebelum itu saya telah belajar untuk menjadi seorang pewarta. Maka ada sebuah dorongan yang begitu besar dan kuat untuk kemudian mari saya pun harus belajar untuk mewartakan kasih Tuhan melalui media online. Maka kemudian saya belajar bagaimana untuk mengoperasikan Zoom secara sederhana. Bahkan dengan mengumpulkan sedikit keberanian, mengumpulkan rasa rindu yang begitu besar dan mohon rahmat Allah, saya melangkah untuk membuat sebuah channel YouTube yang berisikan pewartaan rohani seminggu sekali. Karena ada dorongan yang begitu besar untuk menjadi saksinya, untuk mewartakan kasihnya dan berbagi kepada setiap umatnya, kepada setiap sesama. Dan puji Tuhan tidak terasa sampai dengan hari ini perjalanan pewartaan saya secara online di channel YouTube itu sudah mendekati 1 tahun. Karena tepat juga di hari Jumat Agung tanggal 10 April saya launching channel YouTube itu. Maka kemudian saya tetap boleh belajar di masa pandemi ini, kita tidak boleh tidak melakukan apa-apa. Kita tidak boleh terjebak untuk berhibernasi. Kita tidak boleh terjebak untuk menjadi malas dan kemudian mager, malas gerak, atau bahkan menjadi generasi yang hanya di rumah tidur-tiduran dan sebagainya dan sebagainya. Tetapi mari manfaatkan media online lewat Zoom, YouTube, WA Group, Instagram, Facebook. Karena sesungguhnya Dia yang bekerja di dalam kita dan bukan kita yang bekerja atas nama Dia. Amin. Maka sungguh hari-hari ini saya mendorong dan menggerakkan Bapak, Ibu, dan semua sahabat-sahabat muda yang terkasih. Mari kita tetap menjadi saksi. Namun kita ingat apa yang dikatakan Mother Teresa. Tanpa doa, iman, dan kasih, pelayanan itu tidak punya jiwa.
Dan seperti tubuh tanpa jiwa akan mati, maka pelayanan akan mati. Berhenti bila tidak dijiwai doa, iman, dan kasih. Seorang pelayan tanpa jiwa pelayanan akan menjadi loyo, tidak memiliki dan memberi sukacita, dan tidak merasa dan memberi damai. Padahal seorang saksi tadi apa? Saya akan kabarkan sukacita Injil. Kalau seorang pelayan atau saksinya sendiri itu loyo, tidak punya sukacita, tidak punya damai, apa yang mau ia kabarkan? Apa yang mau ia bagikan? Maka doa, iman, dan kasih itu sangat penting. Bersatu dengan Tuhan, akan wartakan kasih serta kebaikan. Amin. Maka mari kita refleksikan, apakah sudah ada buah-buah roh di dalam diri kita? Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri untuk menjadi saksi. Mulailah dari dirimu sendiri. Mulailah dengan hal-hal yang sederhana dalam keluargamu, dalam lingkunganmu, dalam parokimu, maupun juga melalui channel-channel yang online, media-media online untuk menjangkau sampai ke ujung-ujung bumi. Ketika channel YouTube saya launching, sahabat saya di Singapura boleh mendengarkan pewartaan firman Tuhan. Sahabat saya di Qatar boleh mendengarkan pewartaan firman Tuhan. Jadi sabda Yesus itu tergenapi. Ketika engkau menerima Roh Kudus, engkau akan menerima kuasa dan engkau akan menjadi saksi di Yerusalem, di Yudea, dan Samaria, bahkan sampai ke ujung-ujung bumi. Maka mari, khususnya orang muda, manfaatkan media online, YouTube, Instagram, Facebook, kita wartakan kesaksian kita atas Tuhan Yesus kepada dunia ini. Amin. Saya akan tutup renungan sederhana ini dengan sebuah klip film. Semoga menjadi inspirasi bagi kita semua. Silahkan kita menyimaknya. In rural India, there is a man who did the impossible using this made-up basic ambulance. And in the middle of COVID-19, he saved 1,000 other lives. मैं सिर्फ एक ही फंड के दूरी में हूँ, चाहे रात चाहे दिन में. Who is he? Why is he doing this? And how could this farmer afford to build a hospital? In this small village in India, I found Karimul. Hi, I am Karimullah. Everyone call me Ambulance Dada. Years ago, Karimul's mother fell really sick. So sick that he had to find a way to get her to a hospital. But he lives far, far away, and in these remote villages, there are no hospitals. So he went door to door asking for help. But nobody could find help. What are they supposed to do? The next morning, his mother died. मैं उस दिन सोच रहा हूँ, जो दिन मेरा माँ गुजर गया, उनका बदन से हाथ दे के मैं कसम खा लिया, जी माँ, मैं गाँव वालों को किसी बंदा को बिना इलाज से, बिना ट्रीटमेंट से मरने नहीं दूंगा. मैं ये काम करूँगा जितना दिन मेरी जिंदगी बचेगी, जितना दिन मेरा ताकत चलेगी. A few months later, his friend got bit by a snake, and Karimul knew he could not lose another life. So without wasting any time, he put his friend on his bike, tied him to his back, and rode 50 kilometers to the hospital and saved his life. वही दिन मेरा दिमाग खुल गया कि एक बाइक लोगों की जिंदगी बचा सकता है. So he decided to turn his motorbike into a made-up ambulance. He started bringing sick people to the hospital on his small bike for free. Day by day, one by one, he made his way over rivers, through bad traffic and rough roads where even an ambulance couldn't go. As he saved more and more lives, the same people who made fun of him in the beginning now called him for help, and he became their hero. मैं सिर्फ एक ही फंड के दूरी में हूँ, चाहे रात चाहे दिन में. But Karimul didn't stop there.
He learned first aid training, organized health camps, and even had his bike fitted with a waterproof stretcher so that patients have a more comfortable life. मेरे जिंदगी का एक ही मकसद है, लोगों की सेवा करना, सेवा करना, सेवा करना. Pretty soon, he was all over the news and people donated from all around the world. And this is the best part. He saved up so much money from donations that he ended up building an entire free hospital. That's right. This man who came from nothing, who knew nothing about medicine, is now building his own hospital in the very remote areas that need hospitals. And when the pandemic hit, Karimul carried COVID patients to the hospital and also carried dead bodies to the graveyard when no other ambulance would. एक जुवान लड़की थी, उसको सांस का दिक्कत होती रही, तो कोरोना काल में कोई आदमी जाता ही नहीं, तो मेरे को बुला के ले गया, उसको माउथ टू माउथ उसको ऑक्सीजन डाला, वो लड़की थोड़ा सांस ले लिया, तो उनको हॉस्पिटल ले गया, और 4 दिन बाद सुना उनका इस तरह करके उसको कोरोना हुआ नहीं तो मेरी जिंदगी क्या हुआ ये मेरा मालूम होता नहीं. Karimul went from being a tuk-tuk driver to saving lives and building hospitals. This guy is the reason humanity is beautiful. Ya, puji Tuhan. Romo, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, terinspirasi dari seorang Karimul yang mengatakan saya siap dipanggil kapanpun, malam maupun siang hari. Karena tujuan hidup saya adalah melayani orang-orang dan melayani orang-orang dan melayani orang-orang. Kita mari terinspirasi dari seorang Karimul bahwa seorang pria yang sederhana dari sebuah desa yang kecil, namun karena ada hati dan kasih yang juga penuh sukacita dan ia mengalami ketersentuhan ilahi pada saat itu, dia pun berani belajar untuk menjadi saksi dan juga berbagi kepada sesama dari apa yang dia bisa lakukan dan tidak ada yang mustahil. Akhirnya Allah melakukan mukjizatnya. Maka mari Romo, Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Sebagaimana Maria Magdalena tadi, ia mengalami jatuh cinta pada Yesus, ia mengalami cinta Yesus, mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus, dan itu menggerakkannya untuk kemudian setia dalam jalan salib menjadi saksi persiapan kebangkitannya. Dan setelah itu ia pun menjadi saksi sampai dengan selamat menjadi saksi. Saya akan kabarkan sukacita Injil. Selamat melayani dengan sukacita, menjadikan gereja dan dunia damai, penuh sukacita. Kenapa? Karena Jesus loves you. Mari kita berdoa sebentar. Allah Bapa kami yang maha baik, kami bersyukur dan terima kasih karena Engkaulah yang telah menjadi saksi-saksi jalan salib dan kebangkitan. Kami tidak mampu melakukan semuanya sendirian. Maka kami membutuhkan rahmat-Mu. Kami membutuhkan sapaan dan sentuhan Roh Kudus-Mu untuk menyentuh hati kami dan menggerakkan hati kami. Bahwa kami telah menerima kasih-Mu yang begitu besar. Kami telah mengalami semua kasih karunia-Mu yang begitu berlimpah. Maka sudah selayaknya lah kami pun boleh bergerak di dalam rahmat-Mu untuk berbagi kepada setiap sesama kami. Menjadi saksi-Mu yang berarti saya akan kabarkan sukacita Injil. Membagi kasih-Mu, membagi sukacita dan damai sejahtera, serta berbagi nilai-nilai Injili kepada setiap orang yang Engkau percayakan kepada kami. Mulai dari keluarga kami, mulai dari lingkungan masyarakat kami, dan juga sampai ke tempat-tempat di mana Engkau mempercayakan perutusan kepada kami. Dan semuanya ini ya Bapa, kami persembahkan kepadamu dengan perantaraan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Selamat pagi. Baik, terima kasih. Pada Pak
Trifendi Leo, terima kasih untuk sharingnya, untuk pemberian renungan. Kita akan melanjutkan dengan ibadat tobat pribadi. Kita beri tepuk tangan Bapak Trifendi Leo, terima kasih. Terima kasih.